dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islam. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat dan rahmatnya kepada kita semuanya. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rasa aman, kemudian ada makanan yang kita makan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat taufik dan hidayahnya, nikmat sehat. Dan rangkaian nikmat-nikmat yang lainnya yang jari jemari ini sungguh akan terasa letih dan lelah untuk menghitung satu demi satu nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di pagi hari ini. Maka faqulil hamdulillah, maka katakanlah alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat-Mu kepada hamba. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV, juga para pendengar radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang lafaz alhamdu, memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat dan rahmatnya kepada kita semuanya, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu layak untuk dipuji dua hal. Yang pertama, karena karunia-Nya kepada kita. Dan karunia yang Allah berikan kepada kita itu tidak sedikit, banyak. Allah Subhanahu wa taala berikan karunia-Nya kepada kita. Allah berikan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam rahmat, sehingga kita dengan nikmat dan rahmat itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu layak untuk dipuji, dan baginya segala pujian adalah karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang sangat indah, bukan cuma satu tapi banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang tinggi dan mulia. Demikian pula perbuatan-perbuatannya yang terpuji, yang itu semuanya menjadikan Dialah Allah satu-satunya zat yang layak untuk disanjung, dipuja dan dipuji. Jadi karena dua hal inilah Allah Subhanahu wa taala layak untuk dipuji dengan pujian yang tinggi. Baginya segala pujian. Dan
dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat-ayat atau dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu, terkhusus dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan perbuatan-perbuatannya Allah yang sangat banyak sekali dijumpai dalam Al-Quranul Karim tentang nama dan sifat serta perbuatannya tersebut, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu layak untuk dipuji, disanjung dan dipuja. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait masalah nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam buku beliau Thariq Al-Hijratain, beliau menyebutkan kepada kita atau mengingatkan kita semuanya akan nikmat-nikmat yang demikian banyak, yang ada kalanya banyak di antara kita yang gak sadar bahwasanya itu adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala itu wa dzakkarahum bi alaihi, mengingatkan kepada kita semuanya tentang nikmat-nikmatnya, wa ta'arafa ilaihim bi asma'ihi, dan Allah Subhanahu wa taala itu juga mengenalkan dirinya kepada kita melalui nama-namanya yang indah, nama-namanya yang mulia. Jamaah, mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang urgent, sesuatu yang sangat penting, yang harus kita dahulukan, Mengapa demikian? Karena tidak ada pengetahuan yang lebih agung, lebih mulia daripada pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang tauhid. Jadi ini adalah ilmu yang harus kita pelajari, yang harus kita cari, karena betapa agungnya ilmu tersebut. Ya. Kemudian wa amarahum bima amarahum bihi rahmatan minhu bihim wa ihsanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kepada kita itu karena kasih sayang Allah kepada kita, rahmat Allah kepada kita, sekaligus ihsannya Allah, perbuatan baik yang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mengapa demikian? Karena setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan bagi kita, meskipun hawa nafsu kita tidak menyukainya. Salat itu tidak disukai oleh hawa nafsu, puasa itu juga tidak disukai oleh hawa nafsu kita, ya, karena sholat itu capek, puasa itu lapar, haus, itu nggak disukai oleh hawa nafsu. Tetapi itu perintah yang harus kita jalankan, dan perintah itu Allah turunkan bukan karena Allah itu butuh kepada sholat dan puasa kita, bukan. Justru kitalah yang butuh kepada itu. Karena kalau kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Bukan cuma di akhirat, di dunia juga kita akan mendapatkan kebaikannya. Ya, Allah perintahkan kita sholat, Allah perintahkan kita puasa, di antara kebaikannya adalah badan kita jadi sehat. Dari sekian banyaknya kebaikan, di antaranya adalah badan kita akan jadi sehat. Ya, seluruh ruas tulang kita akan bergerak. Ini contoh saja. Makanya dalam kaidah dalam agama ini, bahwasanya semua perintah yang Allah turunkan, baik dalam Al-Quran maupun melalui sunnah Nabi yang mulia SAW, atau melalui lisan Nabi yang mulia SAW, itu kemungkinannya dua: murni manfaat
atau lebih besar manfaatnya daripada mudaratnya? Ada tapi sedikit. Puasa misalkan, ya, mudaratnya apa? Perutnya lapar, haus, itu mudaratnya. Tapi dibandingkan dengan manfaatnya yang luar biasa, yang jauh melebihi dari mudaratnya, maka disitulah Allah turunkan perintahnya. Sholat mudaratnya capek, tapi di balik sholat itu ada rahasia yang sangat agung. Makanya sering saya katakan, selama itu perintah, selama itu disyariatkan, tidak perlu kata tapi-tapian, lakukan saja. Tidak perlu menimbang, bahkan tidak perlu mencari-cari tahu kenapa ini diperintahkan. Cukup nurut, lakukan yang Allah perintahkan. Maka sejatinya itu adalah kebaikan bagi kita, ya, kesehatan untuk badan kita, kelapangan untuk hati kita, ketenangan untuk jiwa kita, ya, menjadi sebab lancarnya rezeki kita, dan berbagai macam kebaikan yang lainnya. Sebaliknya, wala hujjata minhu ilaihim wa nahahum amma nahahum anhu himayatan wa siyanatan lahum la bukhlan minhu alaihim, ya, la hajata minhu ilaihim. Tadi sudah saya terangkan. Sebaliknya, dan Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita dari suatu larangan, himayatan wa siyanatan lahum, dalam rangka untuk menjaga diri kita. Jadi Allah itu sayang banget sama kita, jemaah. Tidak ada satu larangan pun yang Allah larang atau yang dilarang oleh Rasulnya, kecuali di balik larangan itu terdapat madarat yang besar atau murni madarat, nggak ada manfaatnya sama sekali, sehingga Allah larang. Mungkin ada manfaatnya tapi sedikit. Contoh, khamr, minuman keras, itu madaratnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya, makanya Allah larang. Manfaatnya sedikit. Di antara manfaatnya khamr adalah untuk penghangat badan ketika sedang berada di atas lautan, di tengah laut. Padahal Allah sudah kasih ada nikmat jahe yang jauh lebih sehat, tidak merusak organ tubuh. Berbeda dengan khamr, merusak organ dalam kita. Jahe, Masya Allah, hangatnya terasa, nikmatnya terasa, ya, bahkan lebih awet di tubuh hangatnya. Kenapa harus mencari yang haram? Ya, itu faedah dari khamr, manfaatnya yang cuma sedikit dibandingkan dengan mudaratnya yang besar. Dari situlah Allah larang. Ya, ada juga yang murni mudarat, tidak ada manfaatnya sama sekali. Sehingga kesimpulannya, apapun yang mau perintahkan, lakukan. Apapun yang mau larang, tinggalkan. Dan tidak ada tapi-tapian. Tidak ada tawar-menawar dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin, atau kalau kita ingin hidup bahagia, selamat di dunia dan di akhirat kita. Jamaah, Allah itu lebih tahu terhadap diri kita daripada diri kita sendiri terhadap diri kita. Jadi Allah itu lebih tahu. Pengetahuan Allah terhadap diri kita lebih sempurna, lebih bagus daripada pengetahuan kita terhadap diri kita. Oleh karenanya, nurut saja, ikuti saja, ya, apa yang Allah katakan dalam Al-Quran atau melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, la bukhlan minhu alaihim, bukan karena Allah itu pelit. Ya, kenapa ini kok dilarang? Kenapa itu kok dilarang? Itu bukan karena Allah pelit sama kita, cuma, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
agar kita tidak kena mudarat. Wa khatabahum bi altafi khitabin wa ahla. Allah Subhanahu wa taala membicarai kita umat manusia dengan semanis-manisnya pembicaraan, selembut-lembutnya pembicaraan. Wa nasahahum bi ahsanin nasaih. Allah Subhanahu wa taala menasihati kita dengan sebagus-bagusnya nasihat. Apa iya? Iya. Kalau Anda mau mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala itu jamaah. Sangat lembut kepada kita. Sangat sayang kepada kita. Wa wasahum bi akmalil wasaya, dan Allah berikan wasiat dengan sesempurna-sempurnanya wasiat kepada kita. Lihat wasiat Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini wasiat yang sangat agung, wasiat takwa. Bukan cuma sekedar takwa di lisan, tapi takwa juga dalam anggota badannya. Takwa juga pada hatinya. Senantiasa ingat sama Allah. Senantiasa taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa mengingat, taat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa yang sebenar-benarnya. Kemudian Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kau jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Jadi jangan pernah tinggalkan agama kita. Jangan pernah gadaikan keimanan kita. Ya. Karena itu wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Pesannya Allah Subhanahu wa taala agar kita dengar baik-baik. Kita pasang telinga kita. Ya, kita cerna dengan hati nurani kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kau jangan mati kecuali kau dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena inna dina indallahil Islam. Kemudian wa amarahum bi asyrafil khisal. Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka dengan semulia-mulianya perangai. Jadi kita itu diperintahkan untuk berakhlak mulia. Wa nahahum an aqbahil aqwali wal a'mal. Sebaliknya kita juga dilarang oleh Allah dari segala macam perbuatan dan ucapan yang buruk. Wa sarrafa lahumul ayat wa daraba lahumul amthal wa wassa'a lahum turuqal ilmu ma'rifatihi. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berikan dukungan kepada kita dengan menurunkan ayat-ayatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan-permisalan yang dapat kita cerna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meluaskan jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, ilmu syar'i, sehingga kita tidak bodoh, sehingga kita tahu makna dari Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa fataha lahum abwabal hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu hidayah kepada umat manusia. Wa arrafahumul asbabal lati tudnihim min ridha, dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita sebab-sebab yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Wa tub'iduhum an ghadabih, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan segala sesuatu yang dapat menjauhkan kita dari kemarahannya Allah. Wa yukhatibuhum bi altafil khitab wa yusammihim bi ahsani asma'ihim. Allah bicarai kita dengan pembicaraan yang paling lembut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menamai kita dengan nama yang paling bagus. Apa? Al-Mu'minun. Kita dinamai oleh Allah dengan nama Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman. Contohnya kaqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan istimewa ini jemaah, ditujukan kepada mereka yang telah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Panggilan istimewa. Wahai orang-orang,
Tidak semua orang, khusus amanu, yang beriman. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala itu ngampuni semua dosa, sampai pun dosa syirik Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Maka jemaah, Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya. Allah memanggil kita untuk bertaubat kepadanya. Maka segerakan, jangan ditunda sebelum terlambat. Ya, segera kembali kepada Allah. Tinggalkan segala perbuatan yang buruk, tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan segala ucapan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan segala sesuatu yang melalaikan, apalagi yang haram. Manfaatkan nikmat waktu yang telah Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan sholat secara maksimal, melaksanakan puasa, banyak bersedekah, karena itu yang akan bermanfaat bagi kita. Jemaah, orang itu kalau mati cuma diikutin 3. Dia akan diikuti oleh amalnya, diikutin oleh keluarganya, diikutin oleh hartanya. Kata Nabi, fayarji'u itsnan. Dari 3 itu ada 2 yang kembali lagi pulang ke rumah. Ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya. Wa yabqa wahid, dan tinggallah bersama dengan si mayit ini 1. Apa itu? Amalnya. Maka maksimalkan waktu yang ada untuk beramal saleh. Anda punya banyak harta, banyak-banyak bersedekah. Anda punya sedikit harta, tetaplah Anda berusaha untuk bersedekah, karena itu amalan saleh. Dan harta Anda tidak akan pernah bangkrut karena banyak sedekah. Anda tidak akan kehabisan harta dengan banyak bersedekah, jemaah. Justru sedekah ini akan semakin banyak membukakan pintu-pintu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang melampaui batas, yang berlebih-lebihan atas diri mereka, ya. Jadi jangan berlebih-lebihan, kata Allah Subhanahu wa taala. Qul li'ibadi, Allah mengatakan, katakanlah kepada hamba-hambaku. Hamba-hambaku, kata Allah. Kita diakui sebagai hamba-hambanya, jemaah. Jadi pikirkan dengan hati. Kalau kita nggak pakai hati kita, maka terasanya biasa-biasa saja. Apa istimewanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qul li'ibadi? Sangat istimewa. Katakanlah kepada hamba-hambaku. Masya Allah, jemaah. Ketika Allah mengatakan hamba-hambaku, kita diakui sebagai hamba-hambanya. Kita disayangi olehnya. Ya. Allah tidak mengatakan katakanlah kepada para hamba-hamba itu, tidak, hamba-hambaku. Disandarkan kepada dirinya. Kemudian wa idza sa'alaka ibadi anni, sama hambaku juga. Apabila hambaku itu bertanya tentangku, fa inni qarib, maka aku itu dekat banget sama hambaku. Minta apa aja. Enggak perlu minta kepada orang-orang mati, enggak perlu minta kepada kuburan, enggak perlu minta kepada pepohonan, babatuan, enggak perlu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak pantas, Ustaz. Saya terlalu banyak dosa. Sehingga rasanya enggak pantas kalau saya minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu. Sehingga saya menjadikan orang-orang yang soleh ini sebagai perantara. Tidak perlu. Kamu nggak butuh perantara-perantara seperti itu. Ya. In tad'uuhum la yasma'un. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian seru mereka, kalian minta mereka, kalian panggil-panggil mereka, kata Allah, mereka nggak akan bisa dengar.
Dengar aja enggak, apalagi mau ngabulkan. Bahkan Allah lanjutkan ayat tersebut. Walau sami'u, anggaplah mereka itu dengar. Mastajabu lakum. Itu pun mereka enggak akan bisa mengabulkan keinginan kalian. Dikemanakan ayat ini? Ya. Allah katakan kalau kalian meminta, memuja, berdoa kepada mereka, meskipun untuk cuma jadikan wasilah, kan kita membicarai, kan orang itu membicarai orang yang ada di kuburan itu. Meskipun dia orang soleh, kata Allah, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalian mau menyeru mereka yang sudah mati, enggak dengar mereka yang sudah mati itu, udah mati kok. Kata Allah, anggaplah mereka mendengar. Walau sami'u, udah anggap aja mereka mendengar. Kata Allah, mastajabu lakum. Dia nggak akan bisa untuk mengijabai apa yang kalian inginkan. Jelas. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa memberikan kabar yang demikian detail dan lengkap kecuali Al-Khabir, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang Maha mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Ini ketika disampaikan kepada umat manusia, mereka marah. Ya sudah, kewajiban kita adalah menyampaikan. Diterima atau tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak boleh marah, nggak boleh bersedih, ya, nggak boleh bersedih atas penolakan itu. Pahala tetap, ya, tetap Allah berikan kepada kita. Kalau kita marah, ya, marah kepada perbuatan orang tersebut yang telah menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayukhatibuhum bi khitabil wudat wal mahabbah wat talattuf. Allah membicarai kita dengan pembicaraan yang penuh dengan cinta, kelembutan. Kaqouli ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa kepada Dia. Dialah Allah yang telah menjadikan alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang telah menjadikan bumi ini, ya, sebagai hamparan bagi kita. Was samaa binaa, langit sebagai bangunannya. Wa anzala minas sama', turunkan dari langit ma'an, air hujan. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, dengan air hujan itu Allah tumbuhkan tumbuhan, buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Maka fala taj'alu lillahi andadan. Lihat, Allah gak langsung, awas jangan jadikan aku sebagai tandingan-tandingan. Tidak langsung seperti itu. Allah ingatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita itu tahu bahwasanya tidak ada yang memberikan rezeki kepada kita kecuali Allah. Yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Jangan menyembah yang lain. Kemudian, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yughurrannakum billahil ghurur. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak, benar adanya. Maka fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sekali-kali kalian terperdaya dengan kehidupan dunia. Ya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Ya. Makanya kata Syekh, wa aktsarul Qur'an jaa'a 'ala hadzal namti min khitabihi li ibadihi bit tawaddud wat tahannun wal lutfi wan nasihatil balighah. Ya. Maka kata Syekh, kebanyakan Al-Quran ayat-ayatnya datang dengan bentuk pembicaraan seperti ini terhadap hamba-hambanya, ya, pembicaraan dengan penuh kasih sayang, kelembutan, dan nasihat yang berharga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah para malaikat itu kecuali satu yang enggak mau sujud, iblis. Kana minal jin, iblis itu dari jin. Fa fasaqa an amri rabbih, ya. Dia tidak mau nurut, berbuat fasik, tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni? Apakah kalian akan menjadikan iblis itu yang tidak mau patuh kepadaku dan juga keturunannya sebagai wali-wali dari selainku? Wahum lakum adu, padahal iblis itu adalah musuh bagi kalian. Bi'salil zalimina badala. Ya. Sesungguhnya ini adalah seburuk-buruk perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Lihat jemaah, tentang iblis Allah katakan iblis itu musuh kalian. Iblis itu enggak patuh sama aku, enggak mau taat. Tak suruh sujud kepada Adam, dia enggak mau. Maka pantaskah dia kamu jadikan panutan, kata Allah. Lantas pantaskah iblis itu kamu jadikan penolong-penolongmu? Ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, futihat hadzal khitab inni adaitu iblis. Sesungguhnya aku memusuhi iblis, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa tarattuhu min sama'i wa ba'atuhu min qurbi. Aku usir dia dari langitku dan aku jauhkan dia, ya, dari diriku. Idlam yasjud li abikum Adam, karena dia enggak mau sujud kepada ayahmu yaitu Adam. Tsumma antum, ya bani, kemudian kalian wahai anak-anak Adam, tuwalunahu wa dzurriyyatahu min duni wa hum a'daukum. Kok bisa-bisanya kalian menjadikan mereka sebagai wali-wali kalian, sebagai penolong-penolong kalian? Demikian pula dengan anak turunnya iblis, kalian jadikan wali-wali kalian, padahal mereka itu musuh-musuh kalian. Falyata'ammal al-labib mawaqi' hadzal khitab wa shiddata, ya, lusuqihi bil qulubi wal tibasihi bil arwah. Ya, kalau kita cermati betul-betul, kata Syekh, ini luar biasa khitab ini yang Allah tujukan kepada kita semuanya. Thumma innahu subhanahu qad a'lama ibadahu bi annahu la yardha lahum illa akramal wasail wa afdalal manazil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, ya, bahwasanya dia itu tidak ridha terhadap mereka. Ya. Kecuali akramal wasail, wasilah-wasilah yang paling utama, paling mulia, wa ajalul ulum wal ma'arif, ilmu-ilmu yang paling utama. Faqala ta'ala in takfuru fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum wa la yardha li 'ibadihi al-kufur. Kalau kalian itu mau kufur, ingkar kepada Allah, Allah enggak butuh, ya silahkan saja. Allah itu ghaniyyun 'ankum, maha kaya. Wala yarda li ibadihi al-kufur, Allah pun enggak ridha kekufuran kepada hamba-hambanya. In tashkuru yadhahu lakum, kalau kamu syukur ya Allah akan ridha kepadamu, kalau enggak mau syukur ya terserah, silahkan. Ya, mau ridha enggak gitu. Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, Allah juga sebutkan, ya, pada hari ini telah sempurnakan agamamu, ya, bagimu aku sempurnakan nikmatku juga dan aku ridai Islam sebagai agamamu. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini juga bentuk, ya, kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi Allah itu ingin kemudahan, enggak ingin kesulitan dari kita. Kemudian waqala ta'ala yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Jadi Allah itu ingin, ya, agar kalian itu kembali kepada Allah. Ya, Allah ingin menjelaskan kepada kita. Ya, Allah ingin memberikan petunjuk kepada kita, ya, dari orang-orang terdahulu, ya, agar kita itu mengambil pelajaran dari mereka, mencontoh yang baik, ya, dan meninggalkan yang buruk. Kemudian berikutnya,
thumma huwa subhanahu lam yakhluq ibadahu li hajatin minhu ilaihim. Kata Syekh, hal penting yang harus kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menciptakan hambanya karena Allah itu butuh kepada hambanya tersebut. Ya. Bukan karena Allah butuh pada hambanya tersebut. Wala liyatakatsara bihi min qillah. Juga bukan untuk memperbanyak jumlah hamba-hambanya karena Allah merasa sedikit. Wala liyata'azzaza bihi min dhillah. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dan banyakkan jumlah manusia itu bukan karena Allah ingin menjadi kelihatan ya, gagah perkasa. Ya, karena kalau cuma sedikit jumlah manusia, jumlah hamba-hambanya itu berarti Allah itu nanti akan terasa hina. Ya, kenapa? Hambanya cuma dikit. Kalau banyak luar biasa. Bukan begitu, jemaah. Bukan. Bal kama qala subhanahu. Justru karena Allah Subhanahu wa taala berfirman atas bagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin dan manusia itu tidaklah aku ciptakan mereka kecuali agar mereka itu ya'budun, beribadah kepadaku, mengabdikan diri mereka kepadaku. Bukan untuk menjadikan aku ini semakin mulia, semakin tinggi, enggak. Bukan menjadikan aku ini bangga dengan banyaknya hamba-hambaku, tidak. Bukan karena aku ini butuh kepada hamba-hambaku, bukan. Lihat lanjutan ayatnya, ini surat Az-Zariyat ayat 56. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku enggak ingin mereka kasih rezeki kepada aku. Ngapain? Aku sendiri Razzaq, kata Allah. Wa ma uridu an yut'imun, aku juga enggak ingin dari penciptaan itu agar mereka memberi makan kepada aku. Aku enggak butuh. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dialah Allah pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Wa qala subhanahu aqiba amrihi li ibadihi bis sadaqah wa nahihim an ikhrajir radi minal mal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah memerintahkan kepada hambanya untuk banyak-banyak bersedekah, dan melarang mereka untuk mengeluarkan harta yang buruk, harta yang bagus yang dikeluarkan, sedekah kambing, ya, zakat misalkan. Waktu kena zakat, ya, keluarkan yang bagus, jangan yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, kata Allah. Ya. Janganlah kamu menyengaja yang buruk untuk kamu nafkahkan, kata Allah. Enggak boleh. Ya. Apalagi mengambil dengan, ya, kalau kita dikasih pun dengan yang buruk itu kita nggak mau memincingkan mata. Apa ini gitu ya? Kecil, kurus, nggak sehat, ya. Kasih yang baik, sedekah yang baik, zakat yang baik. Fahuwa subhanahu ghaniyyun amma yunfikun. Allah itu maha kaya, nggak butuh terhadap infak mereka. An yanalahu minhu syai'. Allah nggak butuh apa-apa. Bukan karena kita itu, ya, ketika mengeluarkan zakat, ya, keluarkan yang baik, jangan yang buruk. Bukan karena Allah itu ingin sesuatu dari kita, enggak. Hamidun yastahiqul mahamid. Allah itu maha terpuji, berhak untuk dipuji dengan segala pujian. Bi infaqul ibad la yasuddu minhu hajatan wa la yujibu lahu hamdan. Infaknya seorang hamba itu bukan karena Allah itu butuh, ya, bukan karena Allah itu biar dipuji, bukan. Bal huwal ghaniyyu nafsuhul hamidu bi nafsihi wa asma'ihi wa sifatihi. Allah itu maha kaya sendiri, ya, dengan sendirinya, dan Allah itu maha terpuji dengan sendirinya, ya, dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa infaqul ibadi naf'uhu a'idun lahum wa ihsanuhum a'idun ilaihim.
infak yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, zakat yang kita lakukan, manfaatnya itu akan kembali kepada kita, kata Syekh. Perbuatan ihsan, perbuatan baik yang kita lakukan, a'idun ilaihim, akan kembali kepada mereka, kepada manusia. Manfaatnya kembali kepada kita, jamaah. Urusan kita menjadi mudah, hati kita lapang, dada kita lebar, jiwa kita tenang. Ya, lapang kuburan kita nanti, bahkan diterangi dengan sedekah kita. Kama qala subhana in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu mau berbuat baik, sejatinya kamu itu berbuat baik sama dirimu sendiri, bukan sama Allah. Wa in asa'tum falaha. Kalau kamu mau berbuat buruk, silahkan. Yang mana perbuatan burukmu itu juga akan kembali kepada dirimu sendiri, nggak ngefek kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah katakan, "Man 'amila shalihan fali anfusihim yamhadun." Barang siapa yang beramal soleh, ya, maka sejatinya mereka itu menyiapkan untuk diri mereka sendiri. Fali anfusihim yamhadun, untuk diri kita sendiri, jemaah, untuk mendapatkan kesenangan nanti di akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Barang siapa yang mau mengambil petunjuk, maka sungguh dia mengambil petunjuk untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Kalau mau tersesat, ya berarti dia mau tersesat untuk dirinya sendiri, mau menyesatkan dirinya sendiri. Kemudian kata Syekh, hadza wa man arada mutala'ata usulin ni'am wa ma tujibuhu min hamdillahi wa dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi falyudim sarha dzikri fi riyadhil Qur'anil Karim. Kata Syekh, ya, demikianlah barang siapa yang menghendaki untuk menelaah pokok-pokok nikmat serta apa yang menjadi konsekuensinya dari pujian untuk Allah, zikir untuk Allah, syukur kepada Allah, memperbaiki ibadah kepadanya, maka hendaklah dia terus-menerus mengenyam zikir di taman Al-Quran yang mulia. Jadi kalau kita ingin tahu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu apa, pelajari Al-Quran. Kalau kita ingin tahu kenapa Allah itu kok kita puji, baca Al-Quran. Kalau kita ingin tahu kenapa kita harus selalu ingat sama Allah, baca Al-Quran. Kalau kita ingin tahu kenapa kita harus bersyukur kepada Allah, baca Al-Quran. Kalau ingin ibadah kita itu bagus, baca Al-Quran. Bukan cuma dibaca, tapi jamaah dipelajari, dipahami. Wallahi jamaah, memahami Al-Quran bukan sekedar membacanya, itu perkara wajib, harus kita lakukan. Karena itu tujuan utama Al-Quran diturunkan, bukan cuma duduk dibaca, tapi Allah turunkan Al-Quran agar ditadaburi, dipelajari, dipahami. Oleh karena itu, sempatkan dalam setiap harinya baca satu ayat, pelajari tafsirnya. Pendek saja. Maksud ayat ini apa? Ada tafsir Syekh Sa'di misalkan. Pelajari tafsirnya Syekh Sa'di. Sehingga nanti ketika kita meninggal dunia, meskipun belum selesai 30 juz, setidaknya kita ada hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada alasan di hadapan Allah bahwasanya kita telah berusaha mentadabburi Al-Qur'an. Dan tidak ada kata terlambat. Kenapa enggak dari dulu ketika masih muda saya lakukan itu? Ya sudah, tahunya sekarang, ya sekarang pelajari. Ya. Seiring dengan sisa usia kita, bukan usia kita tinggal setahun, 2 tahun, 3 tahun, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ya, manfaatkan waktu itu untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Sehingga nanti ketika di hadapan Allah kita katakan, ya Allah, aku telah berusaha untuk
mempelajari ayat-ayat-Mu, namun belum selesai ya Allah, maka insya Allah Allah akan maafkan. Kenapa kita harus mentadabburi Al-Quran? Itu tadi, agar kita itu menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, pandai dalam memuji Allah, kita kenal nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan agar bagus ibadah kita. Kalau kita baca Al-Quran jemaah, gak akan kepikir bagi kita untuk riak dalam beribadah. Kenapa? Udah capek, gak dapat apa-apa. Ibadah itu capek, maka jangan sampai sia-sia dengan riak kita, sum'ah kita. Jangan. Kuatkan hati, ikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha Allah lah sebaik-baik yang kita cari. Jangan ridhanya manusia. Jamaah, kalau kita ingat ya, kita sadar betapa cepatnya manusia akan melupakan kita, niscaya kita gak akan pernah ridho untuk menginginkan pujian sanjungan mereka. Meskipun itu teman dekat. Ya, sehari dua hari bersedih, setelah itu mereka kembali tertawa. Lihat begitu cepatnya manusia melupakan kita. Jangan pernah mencari ridhonya manusia, rugi kita jemaah. Udah capek gak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi carilah ridha Allah, dengan begitu dada kita akan lapang, tidak akan pernah sempit. Rezeki kita pun lancar. Ya, biasakan agar kita melakukan segala sesuatu itu lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyata'ammal ma addada Allahu fihi min ni'amihi wa ta'arrafa biha ila ibadihi min awal Qur'an ila akhirih. Coba renungkan yang Allah sebutkan satu persatu dalam Al-Quran tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, sehingga kita bisa mengenal nikmat-nikmat itu dari awal sampai akhir Al-Quran. Maka kata Syekh, falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Maka segala puji bagi Allah, ya, Rabb langit, Rabb bumi, Rabb semesta alam. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya, baginya lah al-kibriya, keangkuhan di langit dan di bumi, dan dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masih seputar masalah alhamdu, ya. Jadi hamdulillahi huwa afdalun ni'am. Kita bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejatinya kita telah diberikan nikmat yang sangat agung. Afdalun ni'am, seutama-utamanya nikmat. Ada apa? Kita katakan alhamdulillah. Apapun itu kenikmatan jemaah yang tidak dirasakan oleh semua orang. Maka perbanyak mengucapkan alhamdulillah, perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau syukur tak tambah nikmatku, tapi kalau kau kufur sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wallahu ta'ala alam bissawab. Demikian jawaban yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita untuk melakukan setiap amalan-amalan ketaatan, meridhoi semua, ya, perbuatan baik kita, dan menjadikan pahala yang besar untuk kita semuanya. Hidup kita di dunia yang singkat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kita untuk memaksimalkannya dengan berbagai macam amalan yang saleh. Karena sejatinya hidup ini hanya sebentar jamaah, maka jangan sampai tertipu, jangan sampai terlena, jangan abai, jangan lalai, jangan lengah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan pahala yang besar atas semua amal perbuatan kita, menjadikan kita, ya, fokus kepada akhirat kita, tidak lupa dengan akhirat hanya gara-gara dunia yang nikmatnya itu hanya sesaat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.